Biarkan Syiah bercerita tentang kesesatan agamanya. Fakta pertama, Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait adalah keluarga Ali, Aqil, Ja'far dan Abbas. Tidak diragukan lagi, menurut Ahlus Sunnah, bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Ahlul Bait karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 32-33. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Ahlul Bait, keluarganya. Ahlus Sunnah mencintai dan mengasihi Ahlul Bait, mencintai dan mengasihi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka, Ahlus Sunnah, juga meyakini bahwa tidak ada yang maksum melainkan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keyakinan mereka juga, wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seorang pun dari para manusia yang telah mati bangkit kembali sebelum hari kiamat. Jadi, kita Ahlus Sunnah menjunjung tinggi keutamaan Ahlul Bait dan selalu mendoakan mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita juga berlepas diri dari musuh-musuh mereka. Di pihak lain, orang-orang Rafidah adalah salah satu julukan kelompok Syiah. Julukan ini disebutkan oleh ulama kontemporer mereka Al-Majlisi dalam kitabnya Bihar Al-Anwar halaman 68, 96 dan 97. Kata-kata Rafidah berasal dari fi'il rafada yang berarti menolak. Adapun asal-muasal mengapa mereka digelari Rafidah, ada berbagai versi. Antara lain, 1. Karena mereka menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. 2. Versi lain mengatakan karena mereka menolak agama Islam. Lihat makalat Al-Lamin, karya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari jilid 1 halaman 89. Selain berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan imam-imam mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itu ma'sum dan lebih utama dari para nabi dan para rasul, mereka juga melekatkan sifat-sifat Tuhan di dalam diri para imam, hingga mengeluarkan mereka dari batas-batas kemakhlukan. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan sikap gulu, berlebih-lebihan, yang paling besar, paling jelek, paling rusak dan paling kufur. Di antara sikap ekstrim mereka, klaim mereka bahwa para imam mengetahui hal-hal yang gaib, dan mereka mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, tidak terkecuali. Mereka mengetahui apa-apa yang ada dalam hati, apa-apa yang ada dalam tulang belakang kaum pria dan apa-apa yang ada dalam rahim kaum wanita. Mereka juga mengetahui apa yang telah lalu dan yang akan datang hingga hari kiamat. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Ka'fi, yang mana ini merupakan kitab yang paling syahih menurut Rafidah, dia telah mengkhususkan di dalamnya bab-bab yang menguatkan sikap ekstrim tersebut. Contohnya, di jilid 1, halaman 261, dia berkata, bab bahwasanya para imam mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, serta bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. Dia juga telah meriwayatkan dalam halaman yang sama dari sebagian sahabat-sahabatnya bahwa mereka mendengar Abu Abdillah, alaihi salam, yang dia maksud adalah Ja'far es-Shadiq, berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi, aku mengetahui apa-apa yang ada di dalam surya dan aku mengetahui apa yang telah lalu serta yang akan datang. Dia juga berkata dalam jilid 1,
halaman 258, bab bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka akan mati dan mereka tidak akan mati kecuali dengan kemauan mereka sendiri. Di antara bukti-bukti sikap ekstrim orang-orang Syiah, klaim mereka para imam memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta ini semau mereka. Mereka bisa menghidupkan orang yang telah mati, juga menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena kusta. Kemudian dunia akhirat milik para imam, mereka berikan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak mereka. Al-Kulaini di jilid 1, halaman 470 meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bashir bahwa ia bertanya kepada Abu Ja'far, alaihi salam, apakah kalian pewaris Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, benar. Lantas aku bertanya lagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pewaris para nabi mengetahui apa yang mereka ketahui? Benar, jawabnya. Aku kembali bertanya, mampukah kalian menghidupkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit kusta? Ya, dengan izin Allah, sahutnya. Husain bin Abdul Wahab dalam kitabnya, Uyun al-Mujizat halaman 28 bercerita bahwasanya, Ali pernah berkata kepada sesosok mayat yang tidak diketahui pembunuhnya, berdirilah dengan izin Allah, wahai Mudrik bin Hanzalah bin Ghassan bin Buhairah bin Amr bin Al-Fadl bin Hubab. Sesungguhnya Allah dengan izinnya telah menghidupkanmu dengan kedua tanganku. Maka berkatalah Abu Ja'far Maitsam, sesosok tubuh itu bangkit dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang lebih sempurna dari matahari dan bulan, sembari berkata, aku dengar panggilan wahai yang menghidupkan tulang, wahai hujah Allah di kalangan umat manusia, wahai satu-satunya yang memberikan kebaikan dan kenikmatan. Aku dengar panggilan wahai Ali, wahai yang maha mengetahui. Maka berkatalah Amirul Mukminin, siapakah yang telah membunuhmu? Lantas orang tersebut memberitahukan pembunuhnya. Berkata Al-Kasani dalam kitabnya Ilm Al-Yakin fi Ma'rifati Ushul Ad-Din jilid 2, halaman 597, semua makhluk diciptakan untuk mereka, para imam, dari mereka, karena mereka, dengan mereka dan akan kembali kepada mereka. Karena tanpa diragukan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan akhirat hanya untuk mereka. Dunia dan akhirat untuk mereka dan milik mereka. Para manusia adalah budak-budak mereka. Dengarlah salah seorang syaikh mereka Bakir Al-Fali yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salam mendapatkan kehormatan untuk menjadi budak Ali radhiyallahu anhu. Wahai para manusia, beberapa hari yang lalu telah dirayakan hari kelahiran Isa Al-Masih, yang telah mendapatkan kehormatan untuk menjadi budak Ali bin Abi Thalib. Berkata imam mereka Ayatullah Al-Khomeini di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 52, sesungguhnya para imam memiliki kedudukan terpuji, derajat yang tinggi dan kekuasaan terhadap alam semesta, di mana seluruh bagian alam ini tunduk terhadap kekuasaan dan pengawasan mereka. Sulaim bin Qais dalam kitabnya halaman 245 dengan gagahnya, berdusta dengan perkataannya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya engkau adalah ilmu pengetahuan Allah yang paling agung sesudahku, engkau adalah tempat bersandar yang paling besar di hari kiamat. Barang siapa bernaung di bawah bayanganmu niscaya akan meraih kemenangan. Karena hisab, penghitungan amal, para makhluk berada di tanganmu, tempat kembali mereka adalah kepadamu. Mizan, timbangan amalan, syirat, jalan yang mengantarkan para hamba ke surga, dan al-mauqif, tempat berkumpulnya semua makhluk di hari akhir, semua itu adalah milikmu. Maka barang siapa yang bersandar kepadamu, niscaya akan selamat dan barang siapa yang menyelisihimu niscaya akan celaka dan binasa. Ya Allah, saksikanlah 3x. Naudzubillah. Dengarlah Basim Al-Karbalai menghasut dan mendorong orang-orang Rafidah untuk pergi ke kuburan Ali radhiyallahu anhu dan meminta kesembuhan darinya, berihram dan tawaf di sekitar kuburannya, wahai yang berada di bawah kubah putih di kota Najaf. Wahai Ali, barang siapa yang berziarah ke kuburanmu dan meminta kesembuhan darimu niscaya dia akan sembuh.
Di dalam kitab Wasail Ed-Darajat karangan Esy-Syafar, halaman 84, Abu Abdillah berkata, konon Amirul Mukminin pernah berkata, aku adalah ilmu Allah. Aku adalah hati Allah yang sadar. Aku adalah mulut Allah yang berbicara. Aku adalah mata Allah yang melihat. Aku adalah pinggang Allah. Aku adalah tangan Allah. Nauzubillah dari gulu ini. Dengarlah Muhsin Al-Huwailidi dalam khotbah kufurnya di mana dia melekatkan kepada Ali sifat-sifat rububiyah Allah. Dan di antara khutbah-khutbahnya Shallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai semua kunci hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya sesudah Rasulullah kecuali aku. Akulah penguasa hisab, aku pemilik sirat dan mauqif, aku pembagi, distributor, surga dan neraka dengan perintah Robku. Akulah yang menumbuhkan dedaunan dan mematangkan buah-buahan. Akulah yang memancarkan mata air dan mengalirkan sungai-sungai. Akulah yang menyimpan ilmu. Akulah yang meniupkan tiupan pertama yang mengguncangkan alam. Akulah sang petir. Akulah syaihah. Aku adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Akulah Asma'ul Husna yang para hamba diperintahkan untuk berdoa dengannya. Akulah yang memiliki sangkakala dan yang membangkitkan manusia dari dalam kubur. Akulah penguasa hari kebangkitan. Akulah yang menyelamatkan Nuh, yang menyembuhkan Ayub. Akulah yang menegakkan langit dengan perintah Tuhanku. Akulah si pemegang keputusan yang tidak dapat diubah, hisab para makhluk berada di tanganku. Para makhluk menyerahkan urusannya kepadaku. Akulah yang mengokohkan gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang memancarkan mata air, dan yang menciptakan alam semesta. Akulah yang membangkitkan para mayat, yang menurunkan kuburan. Akulah yang memberi cahaya matahari, bulan dan bintang. Akulah yang membangkitkan hari kiamat, yang mengetahui hal yang telah lalu dan yang akan datang. Akulah yang membinasakan para raja lalim terdahulu dan yang melenyapkan negeri-negeri. Akulah yang menciptakan gempa, yang membuat gerhana matahari dan bulan. Aku pula yang menghancurkan Fir'aun dengan pedangku ini. Akulah yang ditugasi Allah untuk melindungi orang-orang lemah dan Allah perintahkan mereka taat kepadaku. Dalam kitab Kasif Al-Yakin fi Fadhail Amir Al-Mukminin karya Hasan bin Yusuf bin Al-Mutahhir Al-Hili, halaman 8, disebutkan, Ahtab Hawaris meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'udi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah ciptakan Adam dan dia tiupkan ruhnya ke dalamnya, Adam bersin lantas mengucapkan, Alhamdulillah. Maka Allah mewahyukan padanya, engkau telah memujiku wahai hambaku. Demi kekuatan dan keagunganku kalau bukan karena dua hamba yang akan kutempatkan mereka di dunia, niscaya aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Serta merta Adam bertanya, mereka berdua dari keturunanku, betul wahai Adam. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka Adam mengangkat kepalanya, dan ternyata telah tertulis di atas arsy, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Muhammad Nabi kasih sayang dan Ali penegak hujjah. Barang siapa yang mengetahui hak Ali maka dia akan suci dan bahagia. Dan barang siapa yang taat kepadanya meskipun dia berbuat maksiat kepadaku akan kumasukkan ke dalam surga. Aku bersumpah demi keperkasaanku, barang siapa yang tidak taat kepada Ali meskipun dia taat kepadaku, niscaya akan kumasukkan ke dalam neraka. Lihatlah wahai para hamba Allah, bagaimana dia mengedepankan ketaatan kepada Ali di atas ketaatan kepada Allah. Berkata Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nukmaniyah, Jilid 1. Halaman 33 sedih pengarang buku Masyari Al-Anwar telah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Mufadal bin Amr. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, alaihi salam tentang perihal sang imam, bagaimana ia bisa tahu apa yang ada di penjuru bumi, padahal ia berada di rumah yang tertutup? Lantas ia menjawab, wahai Mufadal, sesungguhnya Allah telah menciptakan di dalam diri mereka 5 ruh. 1. Ruh kehidupan, yang dengannya dia bisa memukul dan naik. 2. Ruh kekuatan, yang dengannya dia bisa bangkit. 3. Ruh syahwat, yang dengannya dia bisa makan dan minum.
4. Ruh keimanan, yang dengannya dia memerintahkan dan berbuat adil. 5. Ruh Kudus, yang dengannya dia mengemban kenabian. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berpindahlah Ruh Kudus ke tubuh sang imam, maka dia tidak akan pernah lalai dan lengah. Dengan ruh itulah dia bisa melihat apapun yang ada di penjuru dunia. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi dari sang imam. Dia bisa mengetahui semua yang ada di langit semesta, sekecil dan selirih apapun dia. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka dia bukanlah seorang imam. Naudzubillah dari gulu ini. Berkata Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, jilid pertama, halaman 30, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku bersama Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api dan akulah yang menjadikan api itu dingin serta menyelamatkan. Aku juga bersama Nuh di kapalnya lantas akulah yang menyelamatkan dia dari ketenggelaman. Aku juga bersama Musa, lantas aku ajarkan Taurat kepadanya. Aku jugalah yang menjadikan Isa berbicara saat dia masih dalam buayan, kemudian kuajarkan Injil padanya. Akulah yang bersama Yusuf di dalam sumur, lantas kuselamatkan dia dari tipu daya saudara-saudaranya. Dan aku bersama Sulaiman di atas permadani, kemudian aku hembuskan angin baginya. Lantas apa yang tersisa untuk Allah? Naudzubillah dari gulu ini. Ziarah makam Husain lebih utama dari haji ke Baitullah. Dalam kitab Wasail Asisyah karangan Al-Hur Al-Amili, jilid pertama, halaman 371, dan di dalam kitab Al-Mazar karangan Al-Mufid, halaman 58, disebutkan, dari Yunus bin Zubyan, berkata Abu Abdillah, barang siapa yang ziarah ke makam Husain pada malam pertengahan bulan Syakban, malam Idul Fitri dan malam hari Arafah dalam 1 tahun, niscaya Allah akan tuliskan baginya pahala 1000 ibadah haji yang mabrur, 1000 ibadah umrah yang diterima dan akan dikabulkan baginya 1000 doa yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dia di dunia dan akhirat. Bahkan menurut orang-orang Rafidah, para penziarah makam Husain itu lebih utama daripada orang-orang yang berada di Padang Arafah. Dalam kitab Wasail Asisyah karangan Al-Hur Al-Amili, jilid 10, halaman 361, dan kitab Tadzib Al-Ahkam karya Abu Ja'far At-Tusi, jilid 6, halaman 42, disebutkan, dari Ali bin Asbad, dari sebagian sahabat-sahabat kami, dari Abu Abdillah, alaihi salam bahwa dia ditanya, benarkah Allah mendahulukan, menengok, para peziarah makam Ali bin Husain, alaihi salam sebelum menengok orang-orang yang berada di Padang Arafah? Betul, jawabnya. Lantas dia kembali ditanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia menjawab, karena di antara orang-orang yang berada di Padang Arafah terdapat anak-anak hasil perzinaan, adapun para penziarah makam Husain seluruhnya suci, tidak ada satupun anak hasil perzinaan. Bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syiah suci dan bukan hasil perzinaan, padahal zina, nikah mut'ah, sendiri mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama. Naudzubillah, dalam kitab Tadzib Al-Ahkam karya Abu Ja'far At-Tusi, jilid 5, halaman 372, disebutkan, dari Zaid As-Syaham, dari Abu Abdillah, alaihi salam berkata, barang siapa yang ziarah makam Abu Abdillah, Husain, alaihi salam pada hari Asyura sedang dia mengetahui hak-haknya, seakan-akan dia telah menziarahi Allah di arsinya. Naudzubillah dari gulu dan kesesatan ini.